Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para mahasiswa, kali ini saya akan menyampaikan materi dengan video ya. Tema yang akan kita pelajari adalah tafsir surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nanti kita cari hubungan atau relevansinya dengan konsep pendidikan Islam. Ya. Nah, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, jadi inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian orang yang berakal itu dijelaskan pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang berakal atau ulul albab itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ya, atau dalam keadaan berbaring ya, artinya dalam segala keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang kedua yaitu mereka yang berpikir atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina azabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, jadi ini kalau kemarin kuliah sebelumnya kita mempelajari tafsir surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Jadi kemarin kita pelajari bahwa bacalah sebagai terjemah dari kata Iqra yang berbentuk fi'il amar, ya bacalah. Di dalam ayat tersebut tidak ada objeknya ya, sehingga kaidah tafsir secara umum kalau tidak ada maf'ul bih atau objeknya ya berarti apa saja bisa menjadi objek yang bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa diamati, ya, bisa diteliti, bisa dianalisis ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang bisa dibaca, diamati itu adalah yang pertama ayat qauliyah,
Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Nah, hubungan Ali Imran 190 dan 191 dengan surat Al-Alaq ini bahwa orang yang membaca, baik membaca fenomena ayat qauliyah serta ayat kauniyah, dalam ayat ini nanti disebut sebagai ulul albab. Ya, tadi cirinya ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang sering atau senantiasa ingat Allah. Jadi ini ada nyambung dengan membaca ayat qauliyah. Nah, yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini nyambung atau berkorelasi dengan membaca ayat kauniyah. Ya. Dari ayat tersebut beserta surat Al-Alaq diketahui bahwa dalam Islam itu tidak seharusnya ada dikotomi, ada pemisahan antara ilmu dengan iman. Ya, kalau selama ini memang sering muncul ya kecenderungan pada sebagian orang yang mempertentangkan antara ilmu dan iman. Ilmu itu diperoleh dengan mempelajari, mengamati, membaca, memikirkan realitas objektif yang disebut dengan ayat kauniyah. Nah, nanti muncul ilmu eksakta atau kealaman sebagai produk dari membaca fenomena alam. Muncul juga ilmu sosial sebagai produk dari hasil mempelajari, merenungkan, memikirkan, mengamati, meneliti fenomena sosial. Ya. Nah, sementara iman adalah keyakinan hati akan kebenaran sesuatu yang kemudian termanifestasikan dalam sikap dan perilaku. Ya. Jadi kendati kepercayaan atau iman itu sampai sekarang mungkin belum terverifikasi atau terbuktikan, ya. Tapi dengan iman kita menjadi percaya. Bahkan dalam keyakinan Islam yang namanya iman, percaya kepada ayat qauliyah, itu meyakini bahwa kebenarannya adalah kebenaran absolut. Nah, sedangkan ilmu sebagai produk olah pikir manusia, maka kebenarannya adalah relatif. Nah, dalam Islam kedua model atau wilayah ilmu dan iman ini tidak didikotomi, tidak dipisahkan, ya, tidak dipertentangkan. Seorang muslim harus memiliki iman yang kuat, lurus, sekaligus dia adalah seorang yang berilmu. Ya. Nah, ini pesan dari Ali Imran 190. Pada surat tersebut
Nah, pada ayat tersebut dinyatakan bahwa seorang muslim hendaknya menseimbangkan antara tafakur dan tadzakkur. Ya. Di ulul albab tadi itu yang disebut adalah tadzakkurnya dulu, yaitu penghayatan seseorang akan kebenaran yang diyakininya karena didorong oleh religiositasnya. Jadi ini wilayah hati, wilayah keyakinan. Ya. Nah, sedangkan tafakur adalah upaya yang dilakukan seorang untuk memahami, menelaah, dan memecahkan realitas atau problem yang dihadapi karena didorong oleh intelektual curiosity, ya, rasa ingin tahu. Ya. Nah, jadi ini ciri khas muslim yang ulul albab. Ya. Jadi mungkin secara mudah ketika seseorang menyaksikan fenomena alam, misalnya tadi disebutkan penciptaan langit dan bumi, ya, pergantian siang dan malam, ya, kalau seseorang menyaksikan fenomena seperti itu, dia mikir ya, gimana teraturnya jagat raya ini, ya, betapa rapinya, ya, menyaksikan gunung, ya, menyaksikan sungai, menyaksikan hutan, pantai, ya, itu namanya fenomena alam. Ya, kemudian fenomena sosial, misalnya adanya era disruptif, ya, seperti sekarang ini. Nah, itu dari proses berpikir itu kemudian akan menghasilkan pada proses berzikir. Ya, jadi misalnya melihat keindahan gunung, maka zikir lesannya akan bunyi subhanallah. Dan itu zikir lesannya. Ya. Nah, zikir hatinya gimana? Keindahan seperti itu pasti diciptakan oleh Zat yang Maha Indah. Jadi kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang hebat pasti dimiliki oleh Zat yang Maha Hebat. Ya. Jadi ini menseimbangkan antara tafakur dan tadzakkur. Ya. Nah, ini potongan yang pertama atau ayat yang 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya, dari ayat ini kita ketahui bahwa alam semesta itu diciptakan. Menurut keyakinan orang yang beragama, tidak hanya Islam. Ya, ini berbeda dengan kaum ateis. Ya. Ini menurut keyakinan Al-Quran bahwa jagat raya ini
ya, langit, bumi, siang, malam itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada kekuatan di balik terjadinya alam serta seisinya tersebut. Ya, bahwa ada proses mungkin bisa dipahami. Ya, tapi proses tersebut tidak lepas dari campur tangan Zat yang Maha Kuasa. Ya, jadi ini sampai di sini kemudian terdapat bagaimana perbedaan antara kaum yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya. Yang kedua, bantahan terhadap teologi deistik yang beranggapan bahwa Allah tidak mengintervensi alam semesta. Jadi alam semesta itu berevolusi tanpa intervensi Tuhan. Ya. Jadi itu teologi deistik. Kalau dalam keyakinan Islam tidak seperti itu. Jangankan hal-hal yang besar-besar, ya, yang kecil-kecil seperti jatuhnya ranting pohon itu diketahui oleh Allah atas campur tangan Allah. Ya. Jadi kalau kaum deistik enggak, ya Allah yang menciptakan bumi, tapi kemudian bumi, langit, seisinya makhluk-makhluk, ya, tumbuhan, hewan itu berevolusi sendiri tanpa campur tangan Zat yang Maha Berkuasa. Berdasarkan ayat ini, kalau konsep Al-Quran tidak. Allah tetap juga mengintervensi alam semesta. Ya, sampai hal yang terkecil seperti tadi daun yang rontok dari pohon pun tidak lepas dari pengawasan Allah. Nah, dikaitkan dengan perspektif atau sudut pandang pendidikan, maka pendidikan yang bersifat robbani hendaknya dikembangkan. Ya, jadi tidak hanya tafakur, tapi juga tadzakur. Tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, kognitif, tetapi juga dikembangkan kecerdasan spiritual, afektif, dan psikomotorik. Nah, pendidikan Islam itu seperti itu. Ya, jadi mengembangkan aspek intelektual, mengembangkan aspek spiritual. Ya, maka ini cocok dengan visi UMY, ya, menjadi unggul. Unggul itu lebih cenderung kepada aspek intelektual. Ya, unggul dalam berbahasa asing, unggul dalam penguasaan materi keahlian yang ditekuni oleh masing-masing mahasiswa. Unggul. Ya. Islami. Ya, Islami
Ini orang tersebut, mahasiswa tersebut Islami ya pada aspek akidah, ibadah, akhlak. Pada ayat ini juga ditegaskan adanya kewajiban seorang guru untuk mengoptimalisasikan peran akal dan kecerdasan intelektual. Jadi Islam harus berada dalam garda terdepan dalam penggunaan pemanfaatan akal dalam menghadapi realitas kehidupan. Ya, maka dalam Quran itu sering disebut afala taqilun, afala tatafakkarun, apa kamu tidak mikir, apa kamu tidak berakal. Ya, itu artinya apa? Islam itu harus menjunjung nilai-nilai intelektualitas, nilai-nilai nilai-nilai keilmiahan, ya, menjauhi nilai-nilai kejumutan kebodohan, ya, stagnan, ya, konek, urofat yang tidak selaras dengan nilai-nilai ilmiah. Kemudian pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini pada ayat ini berbicara tentang karakteristik ulul albab. Jadi ini menafsirkan ayat sebelumnya. Siapa ulul albab itu? Itu orang yang pada dirinya tumbuh tanda-tanda atau karakter keseimbangan antara zikir dan fikir. Jadi dia memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Keselarasan antara ibtak dan imtak. Keselarasan antara iman dan ilmu. Jadi ini karakteristik seorang muslim seperti itu. Seorang muslim yang ideal, ya, yang ulul albab, yang unggul dan islami, ya, unggul dalam ibtak, ya, unggul juga dalam imtak. Nah, sudah pas sekali itu kampus kita memiliki visi unggul dan Islam. Ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin nanti istilahnya ulul albab itu cendekiawan muslim. Jadi cendekiawan muslim itu tidak hanya cendekia dalam aspek intelektual, tapi dia juga harus cendekia dalam aspek spiritual. Bukan hanya orang yang pandai omong saja, tapi juga harus pandai mempraktekkannya. Nah, dengan demikian salah satu nilai yang penting dari ayat tersebut kaitannya dengan pendidikan Islam di dalam
pendidikan Islam hendaknya dikembangkan iptek atau keilmuan, ya, yaitu hasil mempelajari, merenungkan, memikirkan realitas objektif termasuk percintaan langit dan bumi. Ya, maka dalam pendidikan Islam itu nilai plusnya dibandingkan dengan pendidikan umum, misalnya sekolah Islam dengan sekolah umum, itu nilai plusnya di sekolah Islam, di kampus Islam itu dikembangkan juga iptek, tidak kalah dengan sekolah umum. Nah, untuk imtaknya atau keimanannya juga harus lebih dibanding dengan sekolah umum. Nah, ini pendidikan Islam itu punya kelebihan di situ. Sainsnya, teknologinya, ipteknya dikembangkan. Imtaknya juga demikian. Ini porsi pembelajaran imtak di sekolah Islam itu cukup tinggi. Nah, kalau di sekolah umum itu kan cuma 2 jam ya, seminggu berarti hanya 2 jam. Kalau di sekolah Islam itu imtaknya itu nanti dipecah-pecah. Kalau di sekolah Muhammadiyah itu ada beberapa mata pelajaran, Quran, hadis, ya, fikih, tarikh, ibadah, dan seterusnya. Jadi 2 SKS di sekolah umum itu sudah campuran dari akidah, ibadah, akhlak. Sementara di sekolah Islam nanti dirinci. Jadi sungguhnya belajar di kampus Islam itu memiliki nilai plus. Ya. Nah, dari Ali Imran 190 dan 191 tadi bisa diambil kandungannya juga bahwa dalam Islam itu jalur memperoleh ilmu itu ada 2. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali. Yang pertama yaitu at-ta'allum al-insani. Yang kedua at-ta'lim ar-rabbani. Yang pertama at-ta'allum al-insani itu proses belajar, meneliti, uji coba, diskusi yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi ini pelakunya adalah manusianya. Ya, jadi jenis pengetahuan yang demikian dinamakan dengan pengetahuan yang diperoleh, pengetahuan yang diusahakan. Ya. Ini jenis yang pertama ya, yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Ya, jadi untuk menguasai sebuah ilmu itu seseorang harus rajin belajar. Ya. Jenis yang kedua at-ta'lim ar-rabbani, yaitu ilmu yang dimiliki seseorang yang bersifat presensial atau intuitif, tidak melalui serapan indrawi atau penalaran rasional, ya, yang hadir saat potensi rohani manusia tercerahkan karena pancaran ilahi. Nah, maka kita kenal dalam Islam ada istilah mukjizat.
Itu tidak bisa diusahakan mukjizat itu. Itu anugerah ilahiyah. Ya, ada lagi ilham, karomah. Lalu kita juga sering mendengar ada ilmu laduni. Ya, jadi semuanya itu diperoleh lewat jalur pengajaran ilahi, bukan lewat jalur proses belajar. Ya. Dikaitkan lagi dengan visi transenden pendidikan Islam, ya, fenomena keteraturan dan keserasian dalam pagelaran alam semesta merupakan tayangan dahsyat untuk semua manusia yang mau berpikir dalam sepanjang sejarah kehidupan. Nah, tentu saja hal tersebut bukan suatu kebetulan atau by accident, apalagi suatu kesia-siaan, melainkan suatu rancangan agung atau by design. Jadi visi transenden pendidikan Islam bahwa fenomena alam, fenomena sosial itu tidak bisa lepas dari intervensi Allah, dan Allah menciptakan semuanya tidak dalam kesia-siaan, bukan tanpa sebuah perencanaan. Jadi di situ disebutkan pada ayat di atas, Rabbana, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semua fenomena berupa fenomena alam, fenomena sosial itu diciptakan oleh Allah tidak tanpa maksud, ya, bukan diciptakan dengan sia-sia. Nah, kalau manusia belum bisa menangkap maksud diciptakannya sesuatu, ya, karena ilmu manusia itu adalah ilmu yang serba sedikit yang dikaruniakan Allah pada kita. Ya. Baik, ya, ini tentang ulul albab. Nah, selanjutnya di forum diskusi saya menulis agar para mahasiswa googling, ya, riset di internet, mencari 15 ayat yang di dalamnya ada konsep atau ada kata ulul albab. Jadi dalam Quran kata ulul albab itu disebutkan 16 kali. Nah, saya baru menyebutkan sekali. Ya, jadi silakan masing-masing mahasiswa untuk bisa mencari ayat yang lain. Satu ayat saja untuk masing-masing mahasiswa. Ya, jadi 16 ayat tersebut sudah kita pelajari satu ayat. Nah, yang 15 ayat silahkan Anda cari di internet. Nanti kalau sudah kutip ayatnya dan kutip tafsirnya singkat, dan Anda tulis atau Anda copy di menu forum diskusi 1 kelas A, ya, atau kelas B, ya, yang kelas A yang nanti masuk kelas A, yang kelas B juga masuk di kelas B. Baik, demikian
kuliah pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.